Siap, 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 siap. Iya, iya, iya. Nah. Di Jawa Timur itu Hari ini isunya banyak ya Pak Samsul ya Pak Samsul. Isunya banyak terkait dengan bandara Pantai Selatan itu juga menjadi masalah. Kemarin buka sekarang tutup. Kemudian juga beberapa tempat yang kemarin sudah siap menyatakan siap ternyata belum terlaksana untuk bisa buka ya Pak ya. Ya, kabar terbaru Jogja Pak close. Hah, Jogja close? Kabar terbaru Jogja close. Jadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa untuk wisatawan yang dari luar Jogja dimohon untuk tidak masuk Jogja dulu. Itu tadi kebetulan pagi tadi saya dikasih info sama Pak Teddy tadi. Jadi Jogja close sementara. Ini karena tidak aturnya protokol kesehatan bagi wisatawan Pak. Oke, ini jangan-jangan Pak Teddy lagi ke Jogja juga nih ngecek enggak? PTW itu. Saya dengar juga begitu loh. Oh, begitu. Pak Teddy, ceritanya gimana Pak Teddy? Kalau nggak ada suara? Oh, Pak Gus, mungkin Pak Gus bisa ngasih cerita. Dengar-dengarnya gimana Pak? Enggak, saya baru dengar ini aja, tapi berita sebenarnya saya juga belum update. Belum update. Belum tutup. Ya. Coba cari tahu. Iya. Kondisi tutupnya ini akan mempengaruhi banyak hal ini, karena memang posisi Jogja strategis juga ya. Kemarin kan dipandang lebih aman daripada daerah lain ya. Isu tentang perjalanan dinas ke Banyuwangi gimana Pak? Perjalanan dinas. Nah, kan ada surat edaran tuh Pak. Perjalanan dinas diarahkan ke Banyuwangi. Gimana? Kalau saya boleh bilang? Monggo Pak Samsul dulu, yang lain bisa standby. Nggak apa-apa. Jadi update per kemarin, kebetulan tim kami dari Kapatara, gabungan Paguyuban Travel Nusantara, itu yang di Jember, yaitu diwakili oleh IPJ. IPJ langsung sowan ke kantor Dinas Pariwisata Banyuwangi. Nah, ya, fotografi dan segalanya kemarin sudah diminta bisa masuk ke Banyuwangi karena ada sedikit kemarin clear kemudahan, akhirnya untuk yang masuk ke Banyuwangi paling tidak disarankan mempunyai surat sehat. Kalau grup ya satu grup itu dituliskan namanya siapa, nanti yang menerbitkan dari klinik apa dari pokoknya tidak dari puskesmas. Kalau puskesmas nanti nggak bisa. Klinik nggak apa itu untuk antisipasi. Tapi protokol kesehatan tetap ada. Itu sebenarnya tarik kesimpulan itu Banyuwangi agak sedikit ketakutan. Karena kemarin Presiden menyatakan bahwa Banyuwangi adalah tempat atau destinasi pertama. Iya Pak. Iya. Ya, saya tes suara. Ini Pak dokumentasi produk ini Pak Fuad ini. Halo. Ya. Oke. Cek masuk Pak. Suara masuk Pak. Clear. Clear. Ini Pak, monggo. Iya Pak. Bentar, saya bisukan. Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan mau kita mulai, kita bisukan semua ya. Suaranya saya tutup semua dulu. Mohon maaf, saya tutup semua dulu. Nanti kalau sudah saatnya berbicara, kita bisa berbicara sama-sama. Satu persatu, kita akan memberikan kesempatan. Yang pertama kepada teman-teman dari Roketo. Kemudian kita akan beri kesempatan juga dari Pak Fuad, kemudian kita juga kasih kesempatan dari Dinas Pariwisata Kota Batu ya. Sebentar, kita tutup dulu. Nanti kita kasih kita bisa ini.
Bentar, saya tutup dulu semua. Oke. Ya. Pak Fuad ya. Pak Fuad. Bentar. Oke. Bisa kita mulai semua, Pak ya? Bentar. Oke. Oke. Ya. Selamat siang. Bentar ya, saya akan lakukan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan berbicara, bincang-bincang tentang kepariwisataan di Malang Raya. Dan kebetulan sudah bergabung para narasumber yang akan memberikan masukan, kemudian beberapa tanggapan terkait dengan kondisi terkini tentang kepariwisataan di Malang Raya. Kondisi saat ini kita masih dalam masalah transisi, di mana kita masuk ke dalam kebiasaan baru. Jadi kita masukkan dalam kebiasaan baru. Dan ini semua akan menjadi satu persoalan bagi teman-teman di pariwisata, karena kebiasaan baru atau new normal ini ternyata juga tidak diikuti dengan adanya kedisiplinan. Oleh karena itu, kita ingin bicara sama beberapa teman, khususnya dari Dinas Pariwisata Kota Batu, karena Batu adalah bagian dari Malang Raya yang menjadi daya tarik atas kedatangan wisatawan ke Malang Raya. Dan di Malang Raya, bagaimanapun juga kita berharap bahwa di Batu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di di Pantai Selatan yang kemarin kita dengar ditutup, dan kita juga dengar kalau di Jogja hari ini sedang ditutup. Oleh karena itu saya mohon masukan dari Bapak narasumber dari Dinas Pariwisata Kota Batu untuk menyampaikan hal-hal terkini terkait dengan perkembangan pariwisata di Malang Raya. Bapak Ibu sekalian, nanti saatnya bisa berbicara, namun sebelum berbicara saya akan tutup semua supaya komunikasi hanya pada narasumber dulu. Nanti kita beri kesempatan yang lainnya. Monggo dari Dinas Pariwisata Kota Batu, Pak Dahlan atau siapa tadi ya? Dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Oke. Belum datang. Selamat datang dulu Bu Suryani dari Damri. Ini teman-teman Damri, saya mau kenalkan juga, ini ada Bu Suryani. Bu Suryani tolong dibuka Bu Suryani. Bu Suryani adalah GM dari Damri. Ya, oke. Bu Suryani. Oke, terima kasih Bu Suryani. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Suryani, Damri, Malang. Oke, sekarang dari Dinas Pariwisata, mohon izin Pak, ini dengan Pak Dahlan atau Pak siapa ini Pak? Mohon izin. Takim. Pak Takim. Oh ya Pak Takim. Monggo Pak Takim, terkait dengan perkembangan terkini untuk Kota Batu dan Malang Raya Pak. Hal-hal terkait dengan kepariwisataan, ini ada teman-teman yang ingin mendengarkan updating terbaru Pak. Silakan Pak. Ya. Monggo Pak Takim. Oke, terima kasih. Saya sampaikan, saya ucapkan dulu salam pesona Indonesia ya, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara event ini ya. Kita mengapresiasi setiap action untuk mendongkrak kunjungan wisata. Jadi kita selalu mengapresiasi setiap inovasi, kreasi bagaimana pariwisata ini bisa terus mempengaruhi sektor-sektor yang lain, meningkatkan perekonomian,
pemberdayaan masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan yang pertama permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu yang sedianya beliau hadir hari ini untuk silaturahmi dengan teman-teman pelaku pariwisata yang lain, tapi karena kesibukan beliau sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama bahwa visi Kota Batu tetap bagaimana mendongkrak desa berdaya, kota berjaya, sehingga kita memulai pembenahan peningkatan sektor ekonomi melalui desa. Nah, dari desa itulah nanti akan desa berdaya, kota berjaya. Nah, perlu yang kami sampaikan yang pertama bahwa tahun 2019 bahwa kunjungan pariwisata Kota Batu itu sebanyak 7,2 sekian, sehingga bisa dibayangkan bahwa Kota Batu merupakan ikon wisata ya, yang ada di Jawa Timur. Yang kedua bahwa jumlah dari total kunjungan itu ada beberapa sektor yang menjadi daya tarik. Yang pertama itu ada 79 hotel dari sektor akomodasi, ada 400 sekian villa, pondok wisata, homestay, guest house. Yang kemudian destinasi ada 59 tempat wisata yang terdiri dari 12 wisata alam, wisata buatan, wisata budaya. Kemudian didukung dengan 24 desa wisata. Ada 8 kawasan wisata yang lebih banyak didominasi oleh sektor alam. Usaha pariwisata juga demikian banyaknya dari bidang makanan dan minuman, sehingga boleh dikatakan bahwa sebenarnya Kota Batu itu siap untuk menggerakkan roda ekonomi dari sektor pariwisata. Next, Mas. Nah, kemarin mohon maaf perlu saya sampaikan, saya juga sudah sempat menikmati salah satu ikon Kota Malang di sektor pariwisata yang tentunya ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu ngopi di dalam bis ya melalui Trans 27 Torito ya. Artinya kami menghargai sekali inovasi di tengah pandemi ini. Nah, yang perlu menjadi catatan hari ini adalah bahwa tetap bahwa sektor pariwisata harus memperhatikan protokol kesehatan, karena mungkin perlu saya sampaikan keputusan gubernur kemudian keputusan wali kota bahwa semua usaha pariwisata Kota Batu ketika melakukan reopening harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kalau di Kota Batu sendiri bahwa tahap kita sudah memasuki tahap pemulihan ya, tahap pemulihan pasca wabah COVID. Kita mulai dari reopening, kita melakukan edukasi, kita melakukan survei ke lokasi, edukasi tentang bagaimana ketika usaha pariwisata ini membuka kembali usaha wisatanya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sudah ada tim satuan tugas gugus COVID-19 yang nanti akan melakukan verifikasi bahwa protokol kesehatan itu sudah bisa diterapkan, sehingga usaha pariwisata itu sudah memenuhi protokol kesehatan, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Batu itu merasa aman, sehingga kalau mereka aman, merasakan nyaman, mereka happy, otomatis imunnya meningkat, sehingga nanti dari gugus COVID itulah akan dikeluarkan rekomendasi, kemudian ada sertifikat, sehingga wisatawan itu akan tenang di
berkunjung ke Kota Batu. Nah, terkait dengan pembukaan sisi ekonomi kreatif ini ya, bagaimana pembukaan satu usaha daya tarik wisata lah, saya katakan gitu ya. Ya, yang penting bagaimana regulasi itu dipenuhi, kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan, bahwa jaminan ada kerjasama dengan kelompok usaha pariwisata yang lain. Mungkin itu ya, cukup. Nanti mungkin bisa digambarkan bagaimana nanti mekanismenya pembukaan seperti apa. Yang jelas bagaimanapun usaha itu harus diapresiasi, tapi tetap memperhatikan kelompok kepentingan yang lain. Jangan sampai ekonomi kreatif ini, salah satu usaha ini menimbulkan dampak yang lain, sehingga ketika itu semua merasa kepentingannya aman, sehingga tetap ekonomi naik, pemberdayaan masyarakat ada, mengurangi tingkat pengangguran, sehingga otomatis ekonomi yang ditopang oleh sektor pariwisata ini berjalan. Nah, saya juga perlu menjadi catatan bahwa ini semacam soft launching ya, soft promo, sehingga semua orang tahu dan kita juga terlibat. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti seperti apa, bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu akan sangat berbangga, Kota Wisata Batu akan menyambut setiap usaha pariwisata yang berdampak, otomatis bisa menggerakkan roda ekonomi. Mungkin demikian Mas Agung, yang sebagai pembuka mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman lain. Kita mohon saran dan kritiknya. Monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Takim dari Dinas Pariwisata Kota Batu, luar biasa. Saya terima kasih Pak Takim, sangat support untuk kemajuan pariwisata Malang Raya ini, khususnya dengan mulai dibukanya beberapa destinasi wisata di Kota Batu yang menjadi daya tarik bagi Malang Raya. Selamat siang juga Mas Fuad Rahman dari DPRD Kota Malang, beliau dari politisi muda Mas Fuad. Beliau dari fraksi PKS yang banyak mempunyai concern tentang bagaimana pariwisata harus berjalan dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi pariwisata itu sendiri. Nah, nanti Mas Fuad kita kasih kesempatan ngobrol banyak dengan teman-teman pelaku nih Mas Fuad. Jadi biar bisa ketemu ngobrol. Saya ingin juga kenalkan juga kepada Bu Suryani. Bu Suryani, ini di sini ada banyak teman-teman pengusaha bus Bu Suryani. Ya. Ada Trans 27, ada Samijoyo, ada HMC, ada Inspire, ada banyak sekali. Nanti Bu Suryani kita kasih kesempatan, karena Bu Suryani adalah GM dari Damri ya, perusahaan BUMN transportasi di Malang, namanya Damri. Saya ingin ngobrol ya, terima kasih Bu Suryani, nanti kita bicara lagi. Saya ingin ngobrol sama Mas Ferry nih, Mas Ferry. Mas Ferry dari 27 Trans yang memiliki ide tentang ngopi di bis. Mana nih Mas Ferry? Mas Ferry tolong dong ceritakan bagaimana kreativitas Trans 27 atau 27 Trans di dalam masa pandemik ini yang luar biasa, memberikan satu daya tarik lagi, yaitu adanya ngopi di bis. Ceritanya bagaimana Mas Ferry? Monggo diceritakan aja bagaimana panjenengan mempunyai ide untuk menggerakkan sektor transportasi tapi juga memperkenalkan kuliner di bus. Monggo Mas Ferry. Awalnya ide, permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya ide ini saya melihat COVID yang melumpuhkan sektor pariwisata pada umumnya, ya. Kan kebetulan kita dalam
apa namanya masa COVID ini udah lumpuh, sektor pariwisata ini udah lumpuh mulai Maret ya Pak. Maksudnya Maret ini kita bingung gitu, awalnya harus bagaimana ini juga bingung kita. Mau ngelakuin apa ini juga bingung, sektor pariwisata posisi ditutup semua mulai per 15 Maret kalau nggak salah kemarin gitu. Kalau yang di kita. Jadi melihat efek COVID ini kita cenderungnya ke kru kita Pak awalnya. Yang kru kita ini udah mulai Maret sampai bulan Juni kemarin itu nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan lah hasilnya untuk keluarga, untuk keseharian. Nah dari kita ini mikirnya karena kita ada 3 departemen perusahaan Pak, maksudnya dari Rogeto itu kita berusaha menggabungkan gimana caranya untuk karyawan ini kita bisa makan gitu loh, untuk gantian gimana caranya ada pemasukan gitu loh, ceritanya gitu loh awalnya. Dan kan kru juga butuh pendapatan, butuh apa, dengan ini tuntutan kita juga bingung harus gimana awalnya gitu Pak. Dari situ kita gimana ya, harusnya gini lah, akhirnya kecetuslah Rogeto Bus ini gitu loh. Dengan ngopi di dalam bus, jalan-jalan di Kota Malang, durasi 1 jam sampai 1,5 jam itu. Karena dari masyarakat juga mungkin antusiasnya mungkin positif ya, kita itunya ya Pak, kita tanggapannya dari masyarakat juga positif, makanya kita ini jalannya juga enggak maksudnya seperti dari kemarin tuh ada kita, bukan dari 27 Tran aja, kita juga ada PO, sahabat kita PO Pandawa juga ada, Juragan 9 juga ada. Awalnya kita intinya itu tadi Pak, bagaimana kita untuk bangkit ini loh, ekonomi kita ini loh Pak, itu ekonomi dari kita sendiri awalnya gitu. Makanya kita mencetuskan bikin kopi, minum kopi, keliling naik bus gitu ceritanya Pak. Tanggapannya masyarakat bagaimana Mas Ferry? Ketika ngopi di dalam bus ini tanggapannya gimana? Tanggapan masyarakat lumayan antusiasnya bagus sih Pak selama ini. Saya mungkin selama pulang rumah, jadinya mereka mikirnya nggak apa-apa keliling Malang wis Pak, keliling Malang, keliling sambil ngopi, biar tahu juga, mungkin sebagai orang Malang juga belum tahu sejarahnya Malang gimana atau Pak. Jadi kita juga jelaskan titik bangunan ini juga seperti apa. Simpang Balapan itu dulunya apa sih? Gitu-gitu loh Pak. Gereja Ijen itu gimana? Jalan Ijen, kita jadi menerangkan juga di dalam bus itu gitu loh Pak. Jadi di dalam bus ada yang guide-nya ya, pasti ada guide-nya ya, yang menceritakan tentang selama perjalanan itu apa saja yang dilihat gitu ya. Perjalanannya sampai ke Jatim Park nggak? Ini kebetulan Mbak Titi dari Jatim Park sudah bergabung. Melewati rute Jatim Park nggak? Atau sekeliling Malang saja, Mas? Sementara ini yang antusiasnya ramai keliling Malang, Pak. Cuman kalau keliling Batu kita biasanya sore, cuman nggak setiap hari kita ke Batu, memang. Selama ini kita belum, kalau untuk setiap hari ke Batu belum. Jadi kita ada trip Batu kemarin seminggu ada 4 kali kalau nggak salah. Oh, jadi selain trip di Kota Malang, ada trip ke Batu, dan itu melewati tempat-tempat wisata yang memang perlu untuk diperkenalkan gitu ya Mas ya? Atau bagaimana? Betul, Pak Agung. Ya, terima kasih kalau gitu. Di sini juga ada Quantrans Orange, ada Malang Travel Community, ada teman-teman dari
pelaku pariwisata khususnya transportasi. Saya ingin ngobrol dengan Pak Fuad nih, Mas Fuad. Mas Fuad, mohon ininya mic-nya dibuka Mas Fuad. Oke. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam. Salam. Saya kenalkan dulu Mas Fuad ini adalah politisi muda dari fraksi PKS. Beliau sangat concern tentang kepariwisataan karena punya kepedulian terkait dengan harus bagaimana pariwisata itu dikembangkan. Dan melihat kreativitas ini, Mas Fuad juga kemarin menyampaikan, wah ini harusnya dikembangkan lagi. Mas Fuad, dengan pariwisata yang luar biasa ini di tengah pandemik, pasti kan ada dua hal yang berbeda ya Mas. Satu kita untuk kesehatan, tapi di satu juga kita harus siap untuk menggerakkan ekonomi. Menurut Mas Fuad bagaimana ini? Apa yang ini mumpung ada teman-teman pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata, bisa disampaikan beberapa hal, Mas. Monggo, silakan Mas Fuad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung dan kawan-kawan pegiat pariwisata di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang juga ya Pak ya? Betul Mas, betul. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ternyata teman-teman di Malang Raya ini luar biasa. Ide tentang bagaimana menaikkan, ya, menggairahkan dunia pariwisata di sini. Karena kita punya wisatawan yang bukan hanya tinggal 1 hari, tetapi tinggalnya bertahun-tahun, Pak. Nah, ini memang perlu dibikinkan event agenda yang dia bisa menikmati Malang Raya ya, mungkin khususnya juga Kota Malang karena kota di mana tempat tinggalnya orang-orang Belanda saat itu ya, sampai legasinya luar biasa. Ada Ijen Boulevard, ada Kayu Tangan ya kan, ada Museum Brawijayanya. Ini balai kota yang kita tempati, gedung DPRD, ini karya mereka semuanya, ini luar biasa. Yang saya tidak temukan di daerah-daerah lain ya. Eksekutif dengan legislatif itu berdekatan Pak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa itu sebenarnya bisa kita bicarakan dengan cepat tanpa harus menggunakan kendaraan misalnya. Nah, kemarin itu saya kaget aja ketika ada bus cafe, inovasinya luar biasa. Kemudian kita lihat, ini dulu itu bus Kota Malang punya Macito, ya, Macito, yang rutenya itu Kota Malang, ya, dan ini juga tidak terlalu besar busnya, terbuka, ya kan, dan ternyata banyak tamu-tamu kita yang dari luar ini bisa menikmati Macito, ya, Macito. Nah, sekarang ada bus cafe ini luar biasa kalau pihak swasta mau bergerak. Nah, tadi saya lihat dampak COVID ya kan, dari Maret ke Juni tidak ada pemasukan, kemudian memikirkan bagaimana mereka bisa hidup, ya kan? Dan ternyata ada ide tentang bus cafe. Ini kami sangat apresiasi Pak Agung dan kawan-kawan ya. Kami sangat apresiasi, cuman kita melihat, saya ini kebetulan melihat Kota Malang ini memiliki predikat yang tidak bagus dalam hal kemacetan. Ya, kita tiga kota terbesar ketiga Pak, masalah kemacetan di Pulau Jawa. Ada Bandung, Jogja, kemudian Malang. Kemudian ketika kami cross check lagi ternyata volume kendaraannya luar biasa. Orang yang datang ke Malang ini luar biasa. Bukan hanya membawa badannya tetapi juga membawa kendaraannya. Sehingga kami melihat ada ketidaksesuaian antara volume kendaraan dengan volume infrastruktur jalan. Ya. Oleh lebar jalan ya Pak ya? Iya. Ini
orangnya sudah banyak, mobilitasnya sudah luar biasa, tapi infrastruktur jalan ini tidak dibesarkan oleh pemerintah Kota Malang. Ya. Dan kami melihat perkembangannya sangat lambat di dalam infrastruktur pembangunan jalan ini. Dan harusnya kita sudah bisa seperti Yogyakarta yang memiliki ring road. Ya. Kita harusnya memiliki jalan-jalan ini sudah dilebarkan. Data yang saya dapat, 18 tahun dari sekarang ke belakang, itu tidak ada pelebaran jalan yang luar biasa membantu untuk mengurai kemacetan, Pak. Ruas-ruas jalan kita juga sangat sempit. Makanya saya ingin menggarisbawahi bahwa infrastruktur jalan ini kami meminta kepada pemerintah Kota Malang, dalam hal ini wali kota sebagai kepala daerah, untuk mengkonsep ya bagaimana agar tempat wisata itu bukan hanya di Kampung Arema, bukan hanya di Triji, tetapi Kota Malang ini ya wisata itu sendiri ya. Nah, makanya saya di beberapa statement kemarin saya sampaikan ketika saya melihat program kerjanya Dinas Perhubungan, mereka itu di tahun 2020 itu akan membuat tata transportasi lokal, Pak. Ini jaringan lalu lintas ini. Ya kan? Karena kita punya ini karena sering macet, makanya kemarin saya berpikir, wah ini kayaknya grand design infrastruktur jalan ini tidak digarap sama pemerintah Kota Malang ya. Ya. Oleh karena itu saya menekankan kepada pemerintah untuk memperbaiki, menata kembali infrastruktur jalan, ada peta transportasi, bahkan kalau bagus ada peta transportasi pariwisata untuk Malang Raya yang bisa menjambungkan dari titik wisata 1 ke titik wisata B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, ini harusnya karena keunikan Kota Malang ini sebagai kota pendidikan ya, kota industri ya kan, kemudian ada kota pariwisata juga, makanya perlu dikonsep bersama-sama. Kalau Bapak siapa tadi? Pak Roketo dari mana tadi? Dari Trans 27, Pak. 27 iya, Trans ya, Pak Ferry. Teman-teman wisata ini harus hearing dengan DPR ya. Ayo kita ngomong sama-sama. Ini rumahnya Bapak juga nih. Rumah rakyat ya. Kalau ada masalah Bapak itu masalah kami, Pak. Ya. Kami pemerintah Kota Malang punya tanggung jawab besar bagaimana menggairahkan, menghidupkan kembali ekonomi di masa pandemik. Ya. Dan kita ingin betul-betul menjaga masyarakat kita, ya. Karena hari ini kita memiliki musuh yang tidak kelihatan, yang bisa menghancurkan seluruh infrastruktur ekonomi kita. Dan ketika saya melihat presentasi dari teman-teman saya di akademisi bahwa sektor yang paling parah adalah sektor pariwisata. Itu di zona merah, Pak. Luar biasa ini, ya. Yang merah juga itu ada di properti. Karena sudah tidak bergerak ini ekonomi kita ini. Makanya kemarin Pak Presiden minta ada new normal, menghidupkan kembali, kemudian disambut oleh teman-teman pariwisata. Cuman saya meminta kepada pemerintah untuk melihat aktivitas di masyarakat dan mengkomunikasikan kalau agar semuanya punya payung hukum yang kita melindunginya gitu loh. Makanya tadi ini harusnya namanya bus new normal, Pak Agung, ya. Gitu ya. Bus new normal. Bus new normal ya. Iya. Dan saya bilang keren. Iya, ini bus new normal ini luar biasa. Nah, cuman saya mohon maaf atas kami sebagai dewan misalnya melihat infrastruktur Kota Malang ini belum memadai untuk kendaraan-kendaraan yang besar, ya kan? Kasihan. Makanya perlu dibuat, kalau saran saya, rute untuk jalan-jalan ke Kota Malang itu rute di titik-titik wisata, ya kan? Misalnya dari stasiun nanti dia bisa ke mana lagi namanya? Ketiga Kampung Arema, terus kemana? Nanti akhirnya dia beli belanja di sana misalnya, atau di mana lah. Nah ini kan bisa kita
bicarakan sama-sama, ya kan? Dan kami sangat terbuka untuk saran, masukan. Kami sangat melihat bahwa data dari Pak Agung menyampaikan 30% pendapatan Kota Malang dari pariwisata, Pak. Betul, Pak. Betul. 30%. Saya PAD. tadi barusan paripurna, saya sampaikan di forum paripurna bahwa Kota Malang ini bisa mendapatkan PAD sampai 3T, Pak. Sekarang masih 700 M, Pak. Ya. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menggarap sektor wisata ini. Ya. Bahwa wisata ini harus dikembangkan, diperhatikan dengan baik sehingga masyarakat luar Malang itu datang ke Malang bisa enjoy menikmati Kota Malang dan sekitarnya, ya. Dia bisa ke pantai tapi nginepnya di Kota Malang misalnya, kan. Bisa jalan-jalan ke Batu tapi ini kita perlu saling melengkapi lah. Saya kira begitu Pak Agung dari saya, ya. Cuman saran saya ini karena kita masa pandemik, ya, hari ini corona 3 digit 200-an, kami ingin menghimbau agar kita sama-sama waspada, Pak. Ya, kita jangan terlena sama new normal yang kita tidak bisa mendefinisikan musuh kita ini COVID. Tiba-tiba ada saudara kita yang meninggal hanya karena bersentuhan, kita tidak tahu. Ada berita juga pasien lari dari rumah sakit, ya kan? Nah, ini kita mau menyelamatkan ekonomi, tapi juga harus menyelamatkan nyawa manusia, Pak. Ya, makanya protokol kesehatan, hidup bersih, ayo kita sama-sama. Dan saya sepakat untuk wisata kita kembangkan. Bapak, enggak apa-apa, Pak, apa tadi ini? Yang pihak Roke tuh, ayo kita ngobrol bareng di DPRD. Di sini tempat mengambil keputusan, Pak. Ya, bisa langsung tersampaikan ke Pak Wali Kota. Oke, ya? Pak Fuad, intinya kita kan mintanya solusinya gimana nih jadinya gitu loh, Pak. Kan intinya gitu. Jadi solusinya begini, Pak. Solusinya dibicarakan sama-sama, ya kan. Saya juga kaget, Dinas Pariwisata ini di bawahnya Dinas Kepemudaan. Yang dulunya punya rumah sendiri, sekarang harus... Iya. Makanya itu perlu kita ini, karena Pak Agung ini luar biasa. Mengayomi teman-teman pegiat wisata luar biasa. Jadi kita melihat solusinya ya kita ngopi bareng, duduk bareng, sambil kita atur regulasinya, Pak. Ya, saya kemarin ke Dishub, Pak. Dia bilang, Pak, kita tidak ada kategori mengizinkan ini dan ini. Tapi secara kemacetan memang kemarin kami lihat ada beberapa penumpukan yang melambat gitu loh, Pak, di ruas-ruas jalan. Makanya saya bilang kayaknya rutenya perlu diperbaiki, ya, dan bisa dibimbing oleh Dinas Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Pariwisata nanti diatur rutenya di mana, Pak, ya. Kalau bisa juga sekalian mempromosikan titik-titik wisata, ya. Jadi memang selama ini untuk rute baru, Pak, maaf. Memang untuk selama ini untuk rute yang Batu, Pak, memang yang agak susah, memang pasti ngelewatin yang rute-rute macet, memang, Pak. Soalnya untuk yang dari arah utara memang harus melewati kota dulu untuk melewati untuk arah ke Batu. Jadi kayak misalnya di Jalan Soekarno-Hatta itu memang kan nggak bisa, Pak, jembatan yang kalau dari arah utara, dari arah kapal mau ke Batu kan memang nggak boleh untuk lewat jembatan, larangan, Pak, ya. Iya, betul, Pak. Nah, iya, makanya. Iya, makanya memang agak susah, Pak. Kecuali lewat Karangploso ya, Pak, ya. Ya, betul. Saya bilang infrastruktur jalan ini belum dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah Kota Malang. Saya sebagai legislator ya, Pak, ya. Ya, ini juga catatan penting bagi kepala daerah, ya, bahwa jalan ini harus diperlebar, ya, harus memiliki peta transportasi yang kompatibel untuk wisata, ya, bahwa titik-titik wisata di Kota Malang ini harus diberikan jalan yang agak lebar sedikit, ya. Harusnya Bapak juga mengantar kepada kampung-kampung tangguh yang sudah dibikin oleh pemerintah Kota Malang. Pak. Ya. Betul kan? Oke, betul, Pak. Bagaimana
satu RT itu bisa jalan-jalan ke Gelintung untuk menduplikasi di daerah Klowokwaro misalnya. Kan begitu, ya kan? Sambil kita minta tolong kepada pemerintah segera peta transportasi dibikin, kemudian yang mana harus kita lebarkan akan kita anggarkan dan akan kita eksekusi, Pak. Baru kita bikinkan halte-haltenya juga, kan enak itu, Pak. Bahwa tidak boleh ada sembarang tempat untuk menurunkan dan mau dicek bisa, Pak. Pak Teddy sebentar ya Pak Teddy. Ya. Kita beri kesempatan Pak Fuad tadi kalau udah selesai baru nanti kita sampaikan satu persatu gitu ya. Biar nanti tidak tumpang tindih. Karena saya baca dari satu persatu ya. Saya kasih kesempatan dulu Pak Samsul dari Malang Travel Community dulu. Setelah Pak Samsul nanti baru Pak Teddy. Kemudian setelah itu nanti baru ke Pak Adi, oke? Coba Pak Samsul dulu, Pak Samsul, monggo Pak Samsul. Monggo Pak Samsul. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, Pak Agung terima kasih sudah mengundang kami kepada Dinas Pariwisata Batu, pengelola bis pariwisata yang ada di Malang Raya, kemudian dari rekan-rekan ASPI, rekan-rekan MTC, dan tak lupa Pak Fuad dari DPRD. Kalau tadi disampaikan memang cukup banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita itu lebih kreatif, Bapak Ibu semuanya. Tadi awal Mas Ferry itu menyampaikan dari pengelola Roketo itu adalah melihat bagaimana kondisi bis yang selama ini kita gunakan itu tidak jalan semuanya. Nah, kalau tidak jalan, otomatis kru ini juga tidak jalan. Kita harus tahu bagaimana kondisi mereka saat ini, Bapak Ibu. Ada yang sekarang ini kalau saya sedikit ngomong, mereka sekarang sudah banting setir. Ada yang jadi tukang batu. Ada yang kru-krunya teman-teman ini yang sekarang jualan makanan. Ada yang jualan STMJ, jualan ketan. Kalau panjenengan ke arah timur, itu coba mampir ke Kosayung. Itu krunya membuka tenda, membuat tempat untuk jualan ketan, jualan STMJ. Itu adalah salah satu bentuk dari menghindar dari kondisi yang ada sekarang ini. Jadi supaya kita itu bisa lebih atau bisa survive. Nah, kalau dilihat dari keadaan sekarang, ini nun sewu Pak Fuad ya. Kemarin kita sempat kaget ini jenengan sampaikan di media online itu kalau tentang ini dan segalanya. Kari-kari nih Pak diwoco, loh kok harus ada pemasukan ke Pemda. Ini ya kemarin ya sempat kita ngomong, waduh ini pengelola, pengusaha, pariwisata kalau jenengan sampaikan tadi. Ini memang kita sebenarnya kita nggak terdampak Pak kalau dengan keadaan sekarang ini. Kita itu terpukul. Terdampak iso melayu-melayu. Kalau terpukul, sementara ini kita sudah nggak bisa apa-apa. Saya contohkan, saya dari Malang Travel Community Pak Fuad, kami punya 64 anggota, dan semuanya nggak bisa apa-apa. Akhirnya setelah pemerintah menyampaikan sudah nggak bisa apa-apa kemarin, flight ditutup, hotel ditutup semuanya, kita nggak bisa gerak apa-apa. Kita melakukan terobosan, jualan Pak. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa survive. Di MTC semuanya seperti itu. Jadi kami ada 63 travel. Belum lagi teman-teman di ASPI seperti Pak Kuswati. Pak Kuswati punya toko, namanya toko Bismillah atau apa. Itu juga penyedia tentang sembako. Nah, kalau berbicara masalah Roketo yang jenengan soroti sementara ini. Kalau tadi saya berbicara kan tentang masalah jalan, Pak. Setahu saya, nun sewu, kalau bis pariwisata, tapi mohon maaf nanti kalau ada sesepuh bis di sini mungkin bisa diluruskan. Setahu saya, kalau selama jalan itu tidak ada larangan untuk bis pariwisata, itu kita bisa masuk, Bapak. Kita perlu tahu, Jogja, Bali, yang penting sopir bisa, kemudian bisa putar balik dan nggak ngelundung, itu dileboni, Bapak. Itulah Bali. Kenapa? Masyarakat mendukung, pemerintah pun mendukung. Bahkan di situ tidak ada larangan di Bali, kecuali kalau kita mau ke Legian. Bis yang panjang nggak boleh masuk ke Legian, itu sudah nggak boleh. Tapi kalau di jalan-jalan yang
Bahkan kalau panjenengan kemarin atau saya lihat di media ya, media online jenengan, itu kemarin nyoroti di Jalan Gajayana. Nah, Gajayana di situ, bis simpangan itu masih bisa, Bapak. Dan sebelum pandemi, yang tidak ada Roketo seperti ini, itu semuanya kalau kita mau ke Batu lewat situ. Orang-orang kunjungan yang dari luar kota, dari UM, dari Brawijaya, kalau mau meneruskan perjalanan ke Batu lewatnya Gajayana. Kalau mau ke Malang Kota, karena jembatan yang sebelah timur nggak boleh dilewati, kalau kita harus putar balik, itu lewatnya di situ. Dan menurut saya kalau panjenengan berbicara masalah jalan, ini terlalu, apa ya, dulu itu dari dulu kalau Malang seperti ini Pak, kita nggak punya ring road, kita nggak punya ini. Dari pemerintahan dulu Pak Penny, ataupun Pak Anton, ya Pak Anton, sampai sekarang seperti ini nggak ada. Apa yang harus ada misalnya ring road atau apa, nggak bisa. Nah, kalau panjenengan berbicara masalah Roketo, kami ini atau teman-teman dari pengelola, terutama di sini tidak hanya Roketo, ada Kopi Sultan, itu dari Juragan 99, Roketo dari 27 Tran, kemudian satunya Ngopi Uklam 87 dari Pandawa. Loh, teman-teman ini semua Pak mempunyai ide kreatif. Ini saya ngomongnya langsung karena ini kemarin yang berbicara adalah Pak dari DPRD Pak Fuad. Itu saya langsung ngomong, loh harusnya panjenengan ini mendukung, kasih ide saran kreatif untuk teman-teman yang terdampak ini. Tidak hanya travel, tidak hanya PO, semuanya bisa. Jadi jangan langsung diblok seperti itu. Ini mohon maaf ya, kami langsung ngomong seperti ini karena kami merasa, loh kok kami ki wis gak dikandani sing apik, malah kami di blow up di situ. Nah, ini tentunya kami kemarin agak kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fuad melalui media online. Nah, tentunya di sini saya sebenarnya kalau ingin ngomong Pak, kemarin jangan sampaikan ada keluhan yang di Jalan Gajayana. Harusnya di sini harus ada orang yang merasa mengeluh itu. Siapa orangnya di sini? Harus ngomong, kapan dia mengeluhnya? Gitu. Jadi di sini harus apa namanya diundang di sini. Yang mengeluh ini siapa sih orangnya? Kok baru sekarang gitu loh. Padahal bis ini wirawiri di Jalan Gajayana itu. Tidak hanya pada saat kemarin ada kegiatan kan begitu. Jadi kalau yang lewat situ misalnya mohon maaf mungkin punyanya Kopi Sultan lewat situ. Memang jalur yang dilewati itu lebih baik, kita bisa presentasi, kita bisa guiding di situ, teman-teman guiding bisa menyampaikan apa mulai startnya dari Ijen, kemudian Jalan Bandung, veteran di sana, semua itu ada historikalnya, bisa. Jadi perlu disampaikan bahwa setiap bis yang berangkat untuk ngopi di bis ini semua dibekali dengan guide-nya guide dari HPI juga. Jadi secara otomatis paling tidak kita mengenalkan tentang saya terus terang karena beberapa tamu saya itu saya kirim di bahkan saya beberapa kali juga ikut jadi guide di sini karena saya ingin membantu tamu-tamu yang kemarin tamu saya dari Surabaya, dari Bojonegoro, dari ini mereka merasa senang. Maka ada yang bilang saya kok merasa kelas sejarah ya di sini walaupun 1 jam. Nah itu apa tandanya? Berarti mereka puas walaupun hanya 1 jam. Beda lagi kalau misalnya kita sampai lebih. Nah, yang saya sedikit sampaikan di sini mungkin ke Pak Fuad, kalau panjenengan mengkritik tentang adanya Roketo, seharusnya jenengan kasih masukan dulu. Jangan langsung media online seperti itu. Ini saran saya. Kasih. Nah, atau paling tidak sebelum jenengan mengkritik ini, kemarin-kemarin yang teman-teman terdampak itu sampai ayomi. Ini anggota DPRD harus paham ini, masyarakat kita yang sekarang ini lagi mengeluh. Kan begitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan paling tidak kalau saya nggak sebut, kalau di kemarin di situ tidak ada sebut merek, oke nggak apa-apa. Tapi paling tidak seharusnya di sini orang yang mengeluh itu bisa ngomong apa keluhannya, apakah merasa terdampak, kan begitu. Ini mohon maaf, saya kalau kita berbicara dunia bisnis itu memang saling mematikan Pak. Yang satu mau hidup, yang satu berusaha mematikan. Ini bisnis, kamu atau saya, kono kok aku yang mati kan begitu kalau bisnis. Kemudian paling tidak kalau jenengan kemarin berbicara di media itu di belakang itu harus dituliskan ini harus ada pemasukan ke Pemda. Loh Pak, ini loh kondisi gak seperti ini. Mosok wis kudu njaluk pajak. Sementara iuran tunggakan angsuran dan segalanya aja lo masih bisa dipending.
kita pajak saja juga masih bisa dipending sama kantor pajak, nanti baru dibayarkan. Loh, sekarang ini sudah harus seperti ini. Dan perlu saya sampaikan, tidak hanya di Malang yang buat, di Jogja buat, di Purwokerto juga buat, di Pekalongan, di Surabaya, yang baru ya, di Sidoarjo. Malah tadi saya melihat di TV, salah satu di IJTV itu, EGTV ya, global, itu di Jember juga buat. Di Jogja itu malah ada, bukan ngopi lagi, jalan-jalan, nanti berhentinya makan siang, punyanya Bimo. Nah, itu ide-ide kreatif. Dan mereka saya rasa orang-orang sana tidak, istilahnya mereka sangat mendukung, ya. Nah, gitu. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa program ini ada pada saat pandemi. Kemarin nggak ada, Pak. Ya mendingan kita ngetur aja, uangnya banyak, kemudian jalan, gitu. Ini kan untuk mengisi saja. Bis itu kalau dibiarkan, Pak, nggak dibuat jalan. Bannya kotak, Pak, nanti, Pak. Makanya kan harus dijalankan. Bahkan teman-teman yang punya bis di Batu itu sampai dijagrag loh, Pak. Itu supaya apa? Bannya nggak rusak, kan begitu. Nah, ini kemarin atau sebelum-sebelumnya saya berbicara dengan Pak Loh dari komisi itu berbicara, oh iya ini teknisnya begini dan segalanya. Nah, ini monggo paling tidak menurut saya jangan langsung ke media seperti kemarin, koyok rasanya dikeplak kan begitu kan ya. Nah, jadi kita harus ya, oh iki yo PO iki terdampak gak iso melaku, kemudian bagaimana sih solusinya, kita aja. Kalau sekarang jenengan sudah menyampaikan di media online, Pak Fuad, kemudian jenengan tadi saya sudah sampaikan, ayo kita berbicara, sebenarnya keliru. Jenengan berbicara dulu dengan teman-teman, ini baru ya teman-teman ini gak gelem, baru media online begitu. Itu menurut saya. Nun sewu, Pak Fuad asli mana, Pak? Malang atau bukan, Pak? Nun sewu, Pak. Saya